Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali berjumpa dengan saya dalam WMS, Wednesday Morning Spirit. Mari bersama kita mengawali hari ini dengan kita memuji nama Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik. Dan pagi ini kembali kami akan mendengar firman-Mu. Bersabdalah kami siap untuk mendengar. Hamba-Mu ini juga Tuhan karuniakan hikmat menjadi alat Tuhan di dalam pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saat ini diambil dari Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku.
Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita saat ini belajar mengasihi Yesus. Kalau kita membaca di dalam teks bahasa Indonesia, percakapan antara Petrus dan Tuhan Yesus sepertinya adalah percakapan yang datar-datar saja. Tetapi kalau kita membaca di dalam bahasa lain yang memiliki kosakata yang lebih banyak, kita akan menemukan bahwa betapa percakapan itu percakapan yang sangat mendalam. Misalnya di dalam bahasa Indonesia, di dalam bahasa Jawa misalnya. Kata yang dipakai oleh Tuhan Yesus adalah tresno. Sedangkan kata yang dipakai oleh Petrus adalah remen. Ayat 15 saya bacakan, "Sawuse podo sarapan, Gusti Yesus ngendika marang Simon Petrus, Simon, anake Yohanes, apa kowe tresno marang aku ngluwi wong-wong iki?" Jadi kata yang dipakai adalah tresno. Unjuke Petrus, "Inggih Gusti, paduka pirsa bilih kawula remen dumateng paduka." Petrus menggunakan kata remen. Di dalam bahasa aslinya akan lebih nampak lagi. Jadi kurang lebih artinya Tuhan Yesus bertanya pada Petrus, "Apakah engkau mengasihi dengan tulus? Apakah engkau mengasihi aku, mengasihi Yesus dengan tulus, dengan kasih yang rela berkorban, dengan kasih yang sungguh-sungguh?" Petrus yang beberapa waktu lalu menyangkal Yesus, mengecewakan Yesus, tidak percaya bahwa Yesus itu nanti akan bangkit. Dia tidak berani menjawab ya, tetapi dia menjawab menggunakan kata remen. Remen itu artinya suka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, namun dalam keadaan seperti itu, Yesus memerintahkan Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Itu berarti kepercayaan tetap diberikan kepada Petrus. Walaupun Petrus mengecewakan, gagal, Yesus membangkitkan imannya,
Yesus bahkan juga memberi pengutusan kembali, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengasihi Yesus itu tidak mudah, itu butuh proses belajar. Kalau kita ditanya, apakah engkau mengasihi aku? Dalam artian apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus? Mari kita lihat di dalam kehidupan kita. Kita juga banyak mengecewakan Tuhan, kita banyak tidak taat, kita banyak kalau disuruh melayaninya itu menolak. Tetapi Tuhan tetap memberikan kesempatan bagi kita untuk belajar. Belajar terus untuk mengasihi Yesus. Amin. Mari kita serahkan aktivitas hari ini di dalam doa. Ya Tuhan, kembali kami datang kepadamu, bersyukur atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Berkat-Mu melimpah, pertolongan-Mu selalu hadir di saat kami membutuhkan-Mu. Di dalam doa ini kami juga menyerahkan setiap pergumulan kami kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa untuk pekerjaan, keluarga, pergumulan-pergumulan hidup kami, sakit, penyakit, ekonomi, semuanya kami serahkan kepadamu. Engkau Tuhan yang menolong kami. Kami juga berdoa untuk pelayanan yang dilakukan oleh gerejamu. Baik itu pelayanan berkaitan dengan pemeliharaan iman melalui ibadah, kegiatan rohani, dan sebagainya. Pemberitaan Injil melalui pelayanan kesehatan, dan juga kegiatan-kegiatan sosial, juga kegiatan-kegiatan organisasi. Tuhan memberkati. Melalui pertolongan-Mu saja, gereja boleh berkembang dan semakin memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk para pemimpin-pemimpin kami. Tuhan berkati mereka boleh menjalankan roda kepemimpinan dengan baik, membawa Indonesia lebih maju, makmur, sejahtera. Tuhan juga memberikan jalan sehingga persoalan pelik bisa diselesaikan dengan baik. Untuk pemimpin-pemimpin kami, karuniakan kesehatan, hati yang tulus sehingga terhindar dari godaan-godaan untuk korupsi dan lain sebagainya yang justru akan membawa kehancuran. Ya Tuhan, inilah doa kami, ampuni terselip dosa dan kesalahan kami, baik itu dalam pikiran, tutur kata, maupun sikap, tingkah laku yang kami lakukan. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Terima kasih ya Tuhan. Amin.